Dialog khusus Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kayaknya kurang semangat ini. Selamat pagi. Apa kabar semua? Takbir. Wah, luar biasa. Jadi semangat juga di pagi hari ini, mewakili juga cuaca kita yang cukup cerah juga di hari ini ya. Dan pendengar, salam jumpa saya Khairani Januari ini dalam dialog khusus kita di pagi hari ini yang akan mengangkat topik yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan. Nah, senang sekali kita saat ini berada di tengah-tengah siswa dari Pondok Pesantren Al-Faruqi ya. Sebelum saya memulai dialog, saya punya pantun. Nah, nanti kalau saya berpantun, jawabannya apa? Suai. Baik. Mentari terang bersinar di pagi hari, membawa semangat yang terang dan tinggi. Dialog bersama dengan RRI Pekanbaru saat ini langsung dari Pondok Pesantren Al-Faruqi. Baik, luar biasa. Dan kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang sudah hadir ya bersama kita di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu yaitu pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ada Pak Kholidin SPD MPD. Assalamualaikum Pak Kholidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suaranya Pak? Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, kabar baik luar biasa. Luar biasa. Semangat kita juga untuk anak-anak yang hadir di sini ya Pak ya, dan juga yang mendengarkan di Pro 1 era di Pekanbaru. Baik, kita juga bersama dengan Profesor Dr. Jaswar Koto, Direktur Okari Jepang. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan dosen pasca sarjana Universitas Riau, ada Dr. Jahrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jahrizal, kabar baik. Sangat baik, senang di sini. Sangat senang jumpa baik. RRI. Baik, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Baik, kita juga bersama dengan Ketua Yayasan Islam Al-Afkar Pondok Pesantren Al-Faruqi, Dr. Haji Umar Faruk MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga kita sehat semuanya ya, bisa ya menghasilkan pendidikan yang baik juga ya, yang ada di Provinsi Riau. Baik, kita ke Pak Kholidin terlebih dahulu. Pak Kholidin, ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Apa pandangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini Pak dalam penggunaan AI dalam sistem pendidikan? Baik, terima kasih. Pertama-tama ini saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah santriwati ya di sini ya. Santriwannya nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Santriwati SMP dan SMK ya? Santriwati SMP dan SMK ya. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, kemudian ya yang berbahagia, kemudian yang sama-sama kita hormati Profesor, mohon maaf Pak Jaswar Koto, karena titelnya panjang saya harus ngapal Profesor, Doktor, Engineer ya. Oke, yang sudah hadir di sini Pak. Kemudian Doktor Pak Jahrizal ya dari Unri ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Ketua Yayasan kita Pak Haji Umar Faruk ya.
Saya menyampaikan salam dari Kepala Dinas kami. Beliau berhalangan hadir karena pada saat bersamaan beliau ada di Jakarta untuk urusan kegiatan pengusulan revitalisasi bidang SMK. Beliau ke Jakarta bersama Kabid SMK ya, makanya Kabid SMK pun nggak bisa hadir di sini. Oke, baik, terkait dengan pandangan Dinas Pendidikan ya, atau mungkin secara personal pribadi saya sebagai seorang pengawas ya. Yeah. Ini kami sangat mendukung sekali dengan adanya aplikasi AI ya untuk membantu proses pembelajaran maupun proses pendidikan secara keseluruhan. Karena pada dasarnya di sekolah-sekolah saat ini guru-guru baik siswa itu sudah terbiasa menggunakan tool-tool AI, Pak Profesor ya. Ya misalnya dari segi guru dalam perencanaan pembelajaran, sepertinya sekarang mereka sudah terbiasa juga membuat RPP berbasis AI dengan menggunakan aplikasi ChatGPT, Gemini. Mereka tinggal mengetikkan prompt-prompt yang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Misalnya saya guru fisika dengan lingkungan sekolah berada di tepi sungai, siswa saya rata-rata itu gaya belajarnya adalah visual, namun ada juga yang kinestetik. Mohon buatkan RPP pembelajaran, entah materinya apa gitu ya, dengan pendekatan pembelajarannya pendekatan mendalam, ya. Langsung muncul seperti Langsung itu. jadi ya Pak? Langsung jadi ya. Jadi tinggal diedit saja sesuai kebutuhan pada saat itu. Betul-betul sangat membantu. Kemudian juga dalam membuat media ajarnya ya, guru-guru juga sangat terbantu dengan adanya AI ya. Ada yang namanya Canva ya. Betul. Itu yang mungkin yang paling umum itu Canva ya. Dimana dengan sedikit prompt sudah bisa membuat ya animasi sederhana juga, dengan AI Canva itu lengkap di dalamnya ya. Itu dalam pendidikan itu memang sangat membantu sekali ya. Namun demikian yang namanya teknologi ya, saya yakin juga Profesor dan Pak dosen ini pasti itu ada sisi negatifnya. Ibaratnya istilahnya ada istilah double edged sword effect ya, atau efek dua mata pisau yang berbeda. Dimana kalau itu bisa digunakan untuk pengembangan, peningkatan kompetensi, pengembangan bahan ajar secara positif sangat bagus sekali. Namun di sisi lain tentu ada hal-hal negatifnya ya, yang namanya setiap teknologi ada sisi buruk dan sisi negatif. Namun demikian, mungkin kita hilangkan aja dulu yang negatifnya, kita unggulkan yang positifnya dulu ya. Kemudian kebijakan, dari sisi kebijakan sendiri, ini sudah akan masuk ke kurikulum Bapak Ibu ya, dan anak-anak sekalian, coding itu akan masuk. Modul-modul modul coding itu sudah ada dari karena kalau kita berbicara AI tentu tidak terlepas juga dari coding-coding juga ya Bapak Ibu ya. Itu karena berkaitan dengan pemrogramannya gitu. Itu juga akan dikenalkan mulai dari SD, dan akan keluar sebentar lagi ya, itu keputusan Kepala BSKP, yaitu tentang pembelajaran berbasis coding dan AI, di mana struktur capaian pembelajarannya juga sudah dimuat di dalamnya. Namun mohon bersabar nih Bapak Ibu guru, kita akan tinggal menunggu waktu aja meluncurnya permen atau kebijakan-kebijakan terkait dengan AI dan coding. Tapi sudah bisa dipastikan tahun ajaran baru itu memang akan muncul mata pelajaran coding ya, di mana jumlah jam pelajarannya itu disesuaikan berdasarkan tingkatan ininya ya, usianya nanti. Mungkin saya tidak panjang lebar dulu ya, lebih baik diskusi gitu. Saya kembalikan dulu ke ini. Tapi memang ini tidak bisa dipungkiri begitu ya Pak Khalidin ya, karena kemajuan zaman, digitalisasi, otomatis penggunaan AI ini juga sudah menyeluruh ya, bukan hanya kepada guru maupun kepada siswa juga saat ini ya. Baik, kita ke Prof, ini kalau di Jepang nih Prof, khususnya di Down University dan Okari. Nah, telah memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau seperti apa nih Prof penggunaan AI di sana? Ya, makasih.
Makasih Pak Kadis. Baik Pak. Ya, Amin Pak. Kalau ya pertama-tama mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau AI ini di dunia luar sebenarnya sudah jauh sebelum ChatGPT itu mereka sudah menggaungkan. Jadi AI yang adik-adikmu pakai ini kami mengembangkan di semenjak 2013. Itu ketika saya mengajar di Malaysia di UTM. Ya. Teknologi Malaysia. Di situ kami sudah berpikir ke depannya itu pendidikan itu waktu itu berdasarkan e-learning ya Bu ya. E-learning. E-learning itu sifatnya masih konvensional tapi dipindahkan ke dalam alam maya. Dari menggunakan kertas, tidak kertas paperless, kan itu targetnya. Di situ kita sudah berpikir suatu saat akan ada lagi pola pikir seorang dosen akan masuk kepada dipindahkan ke dalam mesin itu adalah komputer ataupun HP. Jadi HP itu, komputer itu akan mewakili tingkah laku seorang dosen. Itu kita sudah pikir ke sana Pak. 2013 kita sudah bentuk tim sana. Nah, di samping juga di Jepang itu kita sudah mulai menerapkan itu. Waktu itu ya saya juga pernah menjadi visiting professor di Tokyo di beberapa universitas di sana. Kita sudah mulai ke sana. Dan kebetulan juga anak saya di sana, istri saya di sana. Jadi memang mereka itu sudah memakai AI. Pembelajaran anak saya itu sudah pakai AI, Pak, Bu. Itu untuk Jepang. Di Indonesia sebagaimana Pak pengawas tadi Pak Khalid mengatakan kita akan mengarah ke sana. Seharusnya memang begitu. Kalau tidak suatu saat nanti anak-anak kita ini tidak bisa berkompetisi secara internasional. Padahal kita berharap ya terutama nih dari Riau ya Pak. Kita berharap ada anak kita ke depan bisa tidak hanya ke Jawa tapi kalau boleh keluar gitu. Keluar negeri ya. Keluar negeri. Jadi orientasi mereka, kenapa kalau sudah pakai AI itu berarti sistem pembelajarannya sudah terbuka. Semua orang boleh akses. Siapapun boleh akses, termasuk nanti apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita ini tahu semua. Artinya bukan tahu itu adalah apa sih aktivitas, apa yang dipelajari, bagaimana dia menjawab itu bisa diketahui. Yang sementara waktu hari ini belum tahu. Contohnya nih, hari ini kalau misalnya seorang guru ataupun sekolah mau ngirim anak siswanya untuk bisa PMDK ke universitas yang dikasihkan lapor Pak. Betul. Tapi kalau sudah AI nggak perlu lapor, itu nggak perlu kasihnya coding number kepada universitas ini, dia bisa masuk akses semua. Berapa orang mau diambilnya, bagaimana, dan si orang di satu universitas tersebut dia bisa masuk akses, dia bisa melihat misalnya siswa A, dia bisa melihat semua. Itu AI. Kenapa itu bisa terjadi? Karena aktivitas guru sudah diwakili oleh dosen, oleh mesin atau namanya machine learning adik-adik. Jadi contoh kalau kita sudah pakai AI, ketika itu Pak Khalid sudah mengatakan seorang guru memakai ChatGPT, gitu kan? Itu kan buat pertanyaan, buat silabus. Itu nanti dimasukkan dalam mesin. Nanti seorang yang menjawab siapa? Menjawab kan si murid. Yang memberi nilai bukan dosen lagi, bukan guru lagi, tapi mesin itu sendiri. Artinya tugas guru sudah meringan. Dengan data itu tuh terrekod semua, berarti apa artinya? Accessible untuk seorang siswa ini sangat terbuka. Dengan kondisi begini, kalau kita kasih tahu kepada luar negeri ini loh sistem pendidikan kami, untuk sudah ternama seperti MIT, Harvard itu mereka pasti tertarik. Kenapa? Karena tidak ada lagi doubts, keraguan-raguan tentang kurikulum yang ada di negara kita. Ya selama ini kan kita tahu sendiri bahwa keraguan-raguan itu itulah menyebabkan ketika kita mau keluar negeri, orang masih tanya, benarkah ada sekolahnya? Benar ada gurunya? Tapi dengan AI ini itu tidak akan lagi, sudah terjawab. Kira-kira untuk pertama ini saya kira inilah kita sangat bersyukur ya Pak ya. Betul Pak. Ya, untuk pondok pesantren putri lagi, alhamdulillah ya pertama-tama saya katakan sepengetahuan saya Andalah yang pertama-tama menggunakan AI. Wah, itu satu. luar biasa. Yang kedua,
itu tingkat SMA ya. Walaupun sudah ada belum keluar permen, Pak. Kami sudah duluan, Pak. Permen masih digodok-godok gitu. Bisa jadi tahun depan tuh permen keluar. Bisa jadi. Tapi sekarang adik-adik kita ini semester depan sudah menerapkan loh, Pak. Ya. Wah, keren. Tabir deh. Kok belum semangat? Oke. Tabir loh, Dek. Jadi Andalah yang pertama menggunakan AI untuk di Indonesia, Putri lagi, dan juga di Riau lagi, Dek. Wah, Jadi luar biasa. banyak yang kalian angkat. Jadi berhasilnya kita lakukan hari ini akan mengangkat nama Riau, mengangkat nama keluargamu, mengangkat nama daerah kita, dan mengangkat nama Indonesia. Oke. Itu dulu Bu dari saya. Baik. Terima kasih. Prof, tapi yang kami ingin tahu, kalau di Jepang sendiri, ya teknologi AI yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar itu seperti apa, Prof? Oh ya, itu kan anak saya juga ikut AI, Bu. Jadi belajar itu sama, jadinya ya nanti begitu anak saya menjawab, dia langsung menjawab tuh. Jawab, direspon. Oh, oke. Gitu. Dan di sana memang kalau saya katakan lebih sedikit ke depan ya. Karena apa? Pertama ya, pemerintah mereka kan ada uang tuh. Yang kedua lagi memang sudah di-scanningkan begitu gitu loh, Bu. Jadi artinya kalau di sana sendiri itu anak saya sepertinya belajar itu. Sekarang anak saya tuh belajar sendiri, Bu. Jadi dia lebih mandiri. Artinya dia pergi ke library sendiri, belajar sendiri, udah gitu nanti masuk mesin lah. Nah, berdasar mesin itu gitu. Tapi bukan berarti pertemuan dengan Pak Khalid tadi itu tidak harus kita waspadai. Betul. Nah, karena jangan sampai nanti dia membuka terus, ternyata nanti lari ke kiri gitu loh. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Begitu Bu. Baik, baik, terima kasih Prof. Pak Jahrizal, ini bagaimana Pak Jahrizal memandang AI untuk perkembangan pendidikan saat ini, Pak? Terima kasih Boki Pak Kadis ya, Prof, Pak Umar dan RRI ya. Beda saya dengan Prof sedikit aja. Ya. Beliau anaknya dan istrinya di sana. Iya. Saya anak saya di sana, istri saya di sini. Oke, baik. Baik, yang membedakan kita semua itu adalah informasi pengetahuan di kepala. Dan nanti jadi skill itu. Beliau punya informasi banyak di kepalanya pada bidang dia. Saya pada bidang saya. Pak Ustadz Dr. Umar pada bidang dia. Anda lulus SNBT atau tidak, lulus masuk apa gitu ya. Tergantung isi di kepala, pengetahuan informasi tadi itu. AI alat bantu mempercepat menerima pengetahuan informasi di kepala Anda. Belajar sendiri. Nilai-nilainya Anda lihat nanti. Oh, ini kecapaian saya. Belajar sendiri. Kurang saya sini bisa belajar sendiri. Hasilnya itu juga ke orang tua. Bisa tahu ini anak. Orang tua ada hadir sini. Bahwa maunya orang tua juga hadir. Jadi dia bisa bersama-sama melihat, oh ini capaian anak saya. Dia terinformasi secara detik per detik. Setiap Anda belajar dia bisa tahu. Jadi Anda bisa minta tolong, ya atau mak saya kurang di sini. Dia bisa bantu. Nah, ya, kelas 3 berapa banyak sini? Ya, kelas 3 itu kelas 12 ya. Berapa orang? Berapa banyak? Ada A. Siap-siap tahun ini menyiapkan diri ke depan dengan AI. Latih soal-soal SNBT itu di situ. Saya kebetulan bidangannya berbeda. Beliau itu memang di situ ceritanya. Kalau saya kan mengharapkan ini, Anda ini beruntung ya, yang pakai AI perguruan tinggi, tidak ada SMK, tidak ada SMA. Yang pakai AI Unri, UICI, mana lagi kampus Jawa, kampus. Mahasiswa yang pakai, bukan ada siswa. Ini entah apa sebabnya beliau ini kenal sama saya ajaklah semuanya. Inilah yang pertama. Berarti ini langkah pertama Iya, para siswa memang diberi menggunakan sebetulnya AI. tidak peruntukan ke sini untuk perguruan tinggi. Oke. Tapi nasib lain ya, dimodifikasi untuk ini. Sudah disiapkan ini. Dan kita juga Pak Gadis pesantren semua kita coba beri nanti. Supaya mereka tidak terkejut ujian itu. Yeah. Dan bidang saya akan memberikan life skill ke mereka nanti. Karena bidang saya ekonomi ya.
Kita akan berikan juga nanti sejenis usaha yang bisa dikelola dengan pendekatan AI. Peternakan dengan AI. Ini sudah kita buat. Pak Kadis boleh lihat, Pak Kadis dia boleh lihat ada. Nanti kita masukkan peternakan dengan AI, kontrolnya melalui AI. Ya, kita buat. Kalau mau lihat nanti alat kita belum masuk lagi ya. Kalau yang peternak ada. Pemasarannya AI. Iya. Lelang penjualan ada. Nanti kalau mau di demo boleh demo mau lihat nanti. Dan bukan itu saja. Nanti yang muda-muda ini kan hobi nonton film Korea ya, nonton Jepang ya. Kita akan latih bahasa mereka, bahasa Jepang, bahasa Korea dengan AI. Dan kita juga approve lah tuh urusannya menyiapkan jembatan, Anda bisa magang ke sana, ke Korea. Ya, anak kami di sana, Anda juga bisa. Oke. Nanti kita buat tahap dengan dinas pendidikan ya. Kita siapkan jembatan. Syarat bisa keluar tuh bahasa. Tidak mungkin lah kita mau belanja au nanti salah beli ya enggak. Jadi saya tidak boleh lama nanti cerita lama. Silakan nanti. Berarti ini sudah ada kolaborasi nanti yang akan dilakukan ya Pak ya. Wah, luar biasa. Baik, jadi penerapan AI ini yang dulunya mungkin kalau saat ini di Indonesia masih mahasiswa ya, tapi sekarang di pondok pesantren ini siswa juga sudah melakukan menerapkan program AI. Udah dimulai. Sudah dibolehkan. Bukan, udah berjalan. Oke. Udah berjalan. Luar biasa. Sudah berjalan. Jadi bukan akademik saja tapi proses peternakan, pertanian juga sudah menggunakan AI. Wah, luar biasa. Takbir. Baik, kita ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan pondok pesantren ini sudah melakukan penerapan program AI. Ini seperti apa program yang dilaksanakan, khususnya artificial intelligence ini? Baik, terima kasih atas waktu dan yang kami muliakan para narasumber. Pertama, kami jelaskan bahwa kami perkenalkan pondok pesantren Al-Faruqi ini adalah pondok berbasis keislaman dan entrepreneur. Pondok perjuangan. Jadi kami di sini di pondok pesantren Al-Faruqi ini ingin membangun sebuah peradaban, ya, membangun anak-anak yang sederhana sekali, pandai memasak, pandai menjahit, pandai mengaji. Iya. Dan dia akhirnya menjadi al-mar'atus solihah, wanita solihah, melalui pendidikan di pesantren. Dan kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah senjata yang ampuh untuk menguasai dunia, peradaban tadi. Maka salah satu senjatanya adalah, salah satu support dukungan senjatanya adalah teknologi berbasis AI. Okay. Nah, dalam proses pendidikan di Pondok Al-Faruqi ini, yang SMP dan SMK, jurusan kuliner dan busana ini, tidak hanya di manajemen kurikulum dalam bentuk proses pembelajaran, tapi juga kita sudah mulai juga di manajemen keuangan, kepegawaian, dan pada akhirnya seluruh sistem manajemen pondok pesantren itu kita terapkan dengan berbasis AI. Wah, luar biasa. Saya tutup pula dengan sebuah pepatah Arab, al-haqqu bila nizam yablughul batil bin nizam. Sesuatu kebaikan pendidikan yang tidak dikelola secara profesional itu akan dikalahkan dengan kejahatan yang dikelola secara profesional. Maka pendidikan yang dikelola dengan berbasis teknologi AI ini sangat memiliki sebuah kekuatan yang ampuh dengan akselerasi, dengan efisiensi dan efektivitas dapat merubah dunia tadi. Itu dulu dari kita. Terima kasih. Sejak kapan Pak Ustadz penerapan AI ini? Ini kan pertama penerapannya baru mulai kita terapkan, insya Allah di bulan Juli 2025 ini. Oke, jadi tahun ajaran baru kita mencoba dengan hal yang baru pula ya, yaitu penerapan AI. Dan sejauh ini bagaimana nanti penerapan yang akan dilakukan ini, Ustadz? Jadi dalam bentuk proses pembelajaran kita sudah mulai menginput semua data-data,
semua sekarang namanya bukan silabus, namanya modul, masukkan ke dalam sistem computerized, kemudian jawaban-jawaban soal-soal seluruh penilaian evaluasi ada berada di sistem AI ini. Oke, Betul. jadi lebih mempermudah guru Oke. dan siswa juga, serta melek teknologi berarti, Iya. itu ya. Di soal-soal, jawaban-jawaban, kemudian penilaian semuanya sudah tersistem di dalam sistem AI ini. Oke, wah luar biasa. Jadi ini sekolah yang pertama kali ya yang menggunakan AI di tahun ajaran baru, bukan begitu ya Ustadz? Oke, luar biasa, subhanallah ya. Baik, kita ke Pak dari Dinas Pendidikan kembali. Pak, ini kan apa namanya tahun ajaran baru Pondok Pesantren ini sudah menggunakan AI. Kalau untuk sekolah-sekolah lainnya seperti apa nih, Pak? Oke, baik. Sebetulnya ya untuk beberapa sekolah, karena kami kan bidangnya di SMA, SMK, SLB gitu ya. Guru-guru itu sudah mulai terbiasa gitu praktik pembelajaran menggunakan AI. Mulai dari merancang pembelajarannya ya, kemudian juga pembuatan media ajarnya ya. Yang menggunakan program berbasis AI itu banyak ya. Dan itu kami sangat mengapresiasi sekali karena dengan adanya media ajar yang dibuat berbasis AI itu lebih interaktif, lebih menarik gitu. Dan siswa-siswa pasti senang melihatnya ya, Yeah. tidak monoton gitu dan interaktif ya, seperti itu. Oke, kalau untuk dari guru sendiri sudah ada kesiapan guru kah atau sudah dari sisi infrastruktur dan pelatihan untuk mengadopsi AI ini? Saya sendiri beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber juga ya, bagaimana menyusun rencana pembelajaran, perencanaan menggunakan perangkat berbasis AI ya, kemudian juga bagaimana membuat media ajar berbasis AI. Itu kalau secara kebijakan ya memang ini belum ada ininya ya. Tapi kepala dinas juga dari beberapa kali pertemuan juga sudah menyampaikan bahwasanya gunakan AI, tool AI untuk membantu pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu sangat didukung sekali oleh Dinas Pendidikan dan saya yakin juga gubernur juga sangat support ini. Karena saya masih ingat Pak 2 tahun yang lalu ya Pak ya, itu kita dulu peluncuran kurikulum berbasis AI waktu Pak Samsuar itu di Bali Serindit. Artinya dukungan pemerintah daerah itu sangat besar untuk pembelajaran berbasis AI. Dan kalau saya rasa mungkin ini Provinsi Riau salah satu provinsi yang meluncurkan AI itu di awal-awal ya Pak ya. Iya, oke. Ya, seperti itu lah. Ya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan juga perbincangan kita atau dialog khusus kita pada pagi hari ini, dan nanti juga para santri bisa bertanya kepada narasumber kita. Ada dari Dinas Pendidikan, ada profesor ya, ada Direktur Okari Jepang, ada juga Pak dosen juga bisa bertanya nanti dan bersama dengan ketua yayasan dari Pondok Pesantren ini ya. Silakan nanti sebutkan nama dan juga kelas berapa, jangan lupa diacungkan tangannya. Tapi kita akan simak terlebih dahulu ya penampilan tim Hadroh Santriwati dari Pondok Pesantren Al Faruqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد أرابي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد أرابي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد أرادي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد أرادي خير من وطئت سرى المشفع في الورى خير من وطئت سرى المشفع في الورى من به ولت أرى كل عبد مذنب من به ولت أرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد أرابي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد أرابي Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti dialog khusus hari ini. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Anda masih mengikuti dialog khusus hari ini. Baik pendengar dan juga para hadirin yang ada di Pondok Pesantren Al-Faruqi, ya, masih bersama dalam dialog khusus kita pada pagi hari ini yang mengambil topik yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan, ya. Kita masih bersama dengan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ada juga Direktur Okari yaitu Profesor Dr. Jaswar Koto, ada juga dosen pasca sarjana Unri Dr. Zahrizal, dan juga Ketua Yayasan Islam Al-Afkar Pondok Pesantren Al-Faruqi. Baik, sebelum nanti kita ke narasumber kita kembali pada pagi hari ini, saya yang ingin bertanya seputar topik kita pada hari ini yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan, ya. Silahkan mungkin bertanya kepada narasumber, jangan lupa sebutkan namanya dan juga siswa atau santri kelas berapa, ya. Baik, kita ke audiens yang ada di sini. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silakan, baik, satu. Silakan berdiri dan sebutkan nama serta santri dari siswa kelas berapa.
Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Hana Fadila. Saya dari kelas 10 Tata Boga. Izin bertanya, Prof. Sebelumnya, apa yang membuat Profesor terinspirasi membuat sistem belajar berbasis AI? Terima kasih. Oke, itu saja. Baik, terima kasih ya. Ada lagi, baik, kita terima 3 penanya atau 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan santri dari kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nanur Aziza dari kelas 11 Tata Busana. Izin bertanya kepada Pak dosen, apa saja yang harus kami sebagai calon mahasiswa di tahun berikutnya yang harus kami persiapkan untuk tes masuk ke pendidikan universitas yang berbasiskan dengan AI ini, Pak dosen? Waduh, wah, ini mulai tahun depan ini ya kan, Pak Dokter ya. Dari santri kita tadi, Prof, dan juga Pak dosen ya, silahkan mungkin dijawab langsung. Silakan, Prof. Pertanyaannya tadi, terima kasih ya Dea pertanyaannya. Apa yang menginspirasi saya untuk membuat AI? Karena pertama ya, sebelum saya ngajar itu saya sudah kerja di beberapa sekolah di perusahaan besar. Semenjak di Australia, di Jepang, saya melihat bahwa pendidikan itu sangat diperlukan satu. Karena untuk menjadi seorang pimpinan dia mempunyai harus capable. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika saya 2010 keluar dari perusahaan di Exxon Mobil, perusahaan minyak ya. Waktu itu kita membangun di Qatar, saya pindah mengajar. Gitu saya masuk mengajar itu saya melihat ini yang kalau di perusahaan itu kan harus cepat ya. Ketika saya pindah ke universitas, yang saya hadapi manusia yang memerlukan energi yang ekstra, terutama ketika memberi penilaiannya dia. Nah, ini penilaiannya harus adil, karena bagaimanapun juga 10 orang mahasiswa saya itu harus adil, saya sebagai orang tua ya. Nah, ternyata apa yang saya lakukan, saya tidak boleh memberi penilaian ketika saya sedang marah, mood saya nggak baik, itu pasti terefek kepada anak-anak itu sendiri masa depannya. Jadi salah satunya saya pikir harusnya yang bisa membuat begitu adalah mesin. Mesin tidak punya hati dalam menilaikan. Jadi dia lebih transparan. Itulah saya pun coba 2013 memakai AI. Jadi pada sekarang pun saya mengajar di tempat juga ya sebagai dosen tamu itu saya mengajar dengan pakai AI deh. Jadi saya serahkan dalam mesin itu. Saya tidak pernah memberikan penilaian dalam sistem itu. Yang saya berikan adalah ini soalan, ini mata pelajaran, ini semua. Nanti yang menilai itu mesin. Artinya apa? Seperti mana dikatakan Pak Dr. Jarizal tadi, kalau mesin yang menilai tidak ada rasa. Marah nggak ada. Nah, kalau saya kan menilai kadang-kadang mungkin ada masalah di rumah atau apa, sedih saya kan, itu ikut tercampur dan nilai nggak bagus. Itu yang menyebabkan saya mau terinspirasi keadilan di situ gitu loh deh. Yang kedua adalah kenapa saya membuat itu, karena begini. Kalau penilaian manusia itu subjektif ya, artinya ya kadang-kadang ada pilih kasih loh. Tapi kalau mesin tidak. Nah, jadi ini yang harus kita lewati. Artinya ya saya mau AI ini mau saya terapkan di Indonesia atau di negara kita, sebenarnya ingin mengelaborate adik-adik nanti, anak-anak yang datang kemudian ini dia bisa sekolah ke luar negeri gitu loh. Karena apa? Itu jauh sebelum AI ini diciptakan. Itu di mobil itu kan saya di bagian di mobil, bagian industri ya. Kita sudah mulai memikir AI deh. Seperti mobil itu kan dulu kalau reverse itu kan ada bunyi tet itu AI deh. Sekarang kalau pakai mobil baru, coba kalau ada tuh nanti begitu dekat dia bunyi kan. Itu ada kamera kan, itu AI semua loh deh. Yang kedua lagi kalau mobil itu kalau sudah mau menabrak itu dia pasti ngerem sendiri. Atau kalau kiri, kalau sudah mepet ke kiri pasti dia berbunyi ya Pak ya. Itu AI semua. Jadi AI ini nggak bisa kita lepas. Jadi sekarang dengan adanya ini, kalau misalnya kita anak-anak kita ke depannya tidak tahu apa itu AI, dia nggak bisa masuk perusahaan besar. Nah, itu makanya inilah inspirasi kami yang sebagai orang datang terdahulu, bagaimana anak-anak yang datang kemudian ya adik-adik semua sini
dengan menghadapi itu sudah siap. Jangan sampai nanti belum siap, wah itu pasti kita menjadi bukan tamu lagi, belum jadi tamu di negara kita sendiri, kan nggak bagus ya. Nah, itulah menginspirasi saya sebenarnya. Kenapa saya harus berpikir begitu? Supaya apa? Saya nggak mau nanti anak-anak datang kemudian itu menghadapi perkara yang jauh lebih besar, padahal kita sudah tahu, supaya mereka mudah. Nah, tapi artinya keberhasilan tersebut masih ada di tangan adik-adik sendiri. AI ini kan adalah tool saja, alat sebenarnya membantu kita. Itu kira-kira yang menjawab saya. Terima kasih. Tapi Prof, apa sebenarnya yang harus dibekali dari para siswa, para siswi yang ada di Riau ini lah khususnya ya, untuk membekali mereka agar ya tidak gagok gitu dengan AI ini, Prof? Ya, kalau itu sebenarnya kita sudah tahu HP ini tidaklah bukan barang baru. Kita kasih aja 1 jam sama anak-anak ini, kita pasti kalah. Itu untuk gaptek ya. Tapi apa yang harus siapkan adik-adik kita itu, yang pertama adalah mental. Mental artinya bangsa yang sukses itu mempunyai planning, adik-adik. Bukan planning untuk 1 tahun kita buat dalam 1 bulan ataupun 1 hari. Atau namanya sistem SKS ya. Waktu kita kuliah dulu kan ada namanya sistem SKS ya, Dek. Sistem kebut semalam ya, Bu ya. Sistem kebut semalam. Ya, Pak ya. Kalau nggak bisa, Dek. Itu 4 tahun yang lalu ketika saya luncurkan 2021, itu mereka stoknya begini, Bu. Di Universitas di Jakarta, stoknya itu bahwa saya sudah ingatkan, AI ini tidak mengenal rasa hati, saya bilang. Tidak mengenal nilai kasihan, nggak ada, saya bilang. Benar-benar salah-salah. Artinya kalian harus baca, pahami, dan tulis apa yang kalian pahami. Jadi artinya kita ini sebenarnya pertama harus membaca dulu, Dek. Enggak copy paste loh. Baca dulu, pahami, baru kamu tulis. Jadi tidak ada plagiat. Tidak ada plagiat. Kalau sudah kamu pahami, baca, dan kamu tulis sendiri, itulah karya tulis sendiri. Kalau tidak benar, baca lagi, pahami, berarti belum mencapai titik yang maksimum. Nah, itu yang kamu persiapkan. Jadi mental, Bu. Untuk itu tidak boleh, nantilah saya kerjakan. Tidak ada. Hari ini kerjakan. Sebanyak ya 4 tahun itu yang sukses pakai AI ini semuanya mengatakan harus terprogram. Artinya kebanyakan mereka itu memprogram baca, pahami, dan tulis. Dan jawaban AI nggak perlu panjang-panjang. Yang panjang itu lo copy paste panjang. Tapi ceritanya ngawur, Bu ya. Nah, AI nggak mau udah gitu. Jadi artinya mental dulu nih, baca, pahami, dan tulis. Ini melatih otak loh, Dek. Ketika kita sudah membaca, ya surat yang pertama kan Iqra, baca kata Allah. Makanya ini AI ini baca dulu gitu. Jadi hati-hati adik-adik untuk ke depan. Yang pertama baca, Dek. Pahami dan tulis dengan kata-kata Anda sendiri. Inilah mengatakan menyebabkan pertama kamu berdiri sendiri, artinya baca sendiri dan paham sendiri dan belajar sendiri. Nilai itu bergantung kita sendiri, effort kita sendiri. Semakin Anda memahami, semakin Anda mempelajari, nilai Anda akan terupgrade sendiri. Tidak ada campur tangan dari dosen ataupun guru-guru nanti. Anda tidak akan terzolimi. Jadi kemampuan kita itu adalah nilai itu dirasakan kemampuan kita sendiri. Itu dikatakan Pak Jai tadi. Jadi siap-siap itu gitu loh. Bahwa karena saat ini kan anak-anak sekarang kalau kita kasih ini kan dia lebih suka ke gadget, Pak. Walaupun bertemu pasti dia ngomong gadget. Nggak mau gini, dia nggak ngomong. Makanya pakai gini. Dengan dari kita pindahkan saja kegiatannya itu pindah ke situ. Jadi artinya adik-adik siapkan ya. Baca, banyaklah membaca. Karena itu perintah Allah SWT yang pertama, baca dulu. Dan gitu kembangkan dirimu, dan gitu kamu tulis sendiri. Banyak hal-hal positif yang boleh kita hindari. Pertama ya, Anda tidak dilatih untuk plagiat. Kopas ya, copas. Kopas apa ya? Pasti ya, enggak, tidak dilatih. Orang yang kopas itu adalah orang penipu dan mencuri namanya. Tak boleh. Enggak Pak, kita ambil milik orang. Kita ambil milik orang, udah gitu kita klaim milik kita. Iya kan? Kalau kopas itu kan milik orang, Dek.
Itu milik orang, kamu klaim itu milik Anda, nilainya segitu. Tapi enggak, pernah dicoba waktu itu di tempat kamu. Memang ketika dia kuliah di tempat-tempat umum itu nilainya bagus-bagus. Kami nilai saya bagus-bagus dapat A. Begitu dia pakai AI, enggak lulus. Karena dia copy paste. Akibatnya 30% lulus, 70% gagal. Wah. Ini kenapa kebiasaan itu tidak dirubah? Tapi yang 30% lulus dia mengatakan kami baru paham Pak bagaimana itu belajar. Karena memang dituntut belajar itu kan membaca sebenarnya, bukan kopas loh ya. Betul. Wah, Nah, jadi itu warning juga untuk para siswa-siswi saat ini gitu ya, Prof ya. Iya. Karena nggak ada lagi belas kasihan. Karena kasihan benar. Biasanya guru-guru kan nilainya, ini karena rajin absen, udahlah kasih aja nilainya bagus ya. Tapi kalau sudah ada penerapan AI ya, ini berdasarkan penilaian AI lagi ya, bukan penilaian gurunya. Baik. Dari dirinya sendiri, Bu. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi Nilai dari Anda sendiri. Kemampuan berarti ditunjukkan dari diri sendiri ya, Iya. sekarang ya, Prof ya. Terima kasih, Prof. Terima Baik, kasih. kita ke Dr. Zahrizal. Silakan Pak dosen menanggapi pertanyaan dari para santri kita tadi. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Bapak mau jelaskan dua hal sebelum pengertian AI dan cara Anda belajar. AI ini alat komputer berupa software atau aplikasi Iya. yang jenisnya banyak. Yang AI yang kita maksud hari ini AI yang dibuat Prof Jaswar. Bukan meniru punya orang kita kasih ke sini, tidak. Memang dibuat beliau udah belasan tahun, berapa tahun dah. Memang khusus ke sini, dimodifikasi lagi, yang perguruan tinggi dipindahkan kemari, tapi khusus untuk ini. Bukan kita ambil aplikasi sembarang tunjuk itu tidak. Sehingga kebedaannya terasa jelas ketika Anda belajar macam main game. Belum tak ngerti kata si kan nilai segini, belajar lagi. Begitu Pak Oke Gadis, bukan niru-niru punya orang, enggak. Kita buat asli. Kita kembangkan dengan kebutuhan kita. Jadi sama orang tanya AI, macam cerita buah-buahan, ada jambu, ada mengkudu, yang cocok sama kita apa? Maka didesainlah yang cocok. Ini kalau diupahkan buatnya mahal. Ini kami ini cari amal. Kalau dibeli mahal, dinas pun tidak sanggup beli. Sungguh. Iya. Ini alat mempercepat pengetahuan itu masuk di kepala dengan si anak senang sendiri dan diketahui hasilnya. Nah, kalau Anda mau ujian nanti mencari perguruan tinggi, mulai dari SMP siapnya, jangan hanya SMA aja Pak Umar. Antara ya ini aneh nih, negara ini lucu, yang diajarkan dengan ujian SNBT beda loh Pak. Itu harus ekstra gitu. Ini kan kurikulum cantik, ujian SNBT lain yang ditanya tuh. Percayalah. Ini Bapak di perguruan tinggi kan, melihat tuh gimana anak tuh tengkurap apa bilangnya, terguling-guling jatuh, dia juara di sekolah. Waktu ujian SNBT tumbang. Kenapa? Yang diuji di SNBT atau masuk perguruan tinggi itu ada 4. Nalar rasional. Nggak ada diajar itu di kurikulum itu. Nalar gitu. Kalau mobil belok kanan dengan sampan belok kanan, kemana arah badan orang? Sepeda motor kalau belok kanan dengan sampan belok kanan, kemana badan kita? Itu ditanyanya. Kalau Anda jawab, kalau sepeda motor belok kanan, berat badan kita ke kanan atau ke kiri? Nah, sampan, pesawat, mobil, badan kita. Kalau naik mobil, badan kita belok kanan, arah badan kita kemana dia perginya? Condong ke kanan atau ke kiri? Nah, itu aja. Banyak yang silap anak-anak. Kemudian matematika. Anda belajar di AI. Cari soalnya tuh ya. Itu dia akan ditanya itu berapa soalannya. Anda pelajari ke skill, ke kecepatan tangan, kecepatan otak. Minta. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia ditanya tuh, ada trik-triknya tuh, lihat nanti. Bahasa Inggris apalagi kadang-kadang dia marah ke TOEFL gitu. Soal-soalnya ada di Anda lihat di internet, cari nanti di alat dan sini. Oke. Jadi ini bisa akan mempercepat Anda menjawab pertanyaan. Ingat ya, waktu ujian itu Anda ngerti tapi gagap mengisi, gagal ya. Makasih. Ya, baik. Jadi dipersiapkan dari sejak dini ya, dari SMP tadi seperti Pak dosen katakan ya. Jangan udah SMA baru mikir mau masuk jurusan apa nanti ya. Itu terlambat nanti namanya. Baik, ada lagi pertanyaan yang akan mungkin ingin ditanyakan kepada narasumber kita, silakan. Ada? Baik, silakan berdiri dan santri dari kelas berapa? Silakan sebutkan namanya. Saya. Iya, sudah terdengar suaranya. Silakan. Saya Safania Irakansa dari kelas 71. Boleh dikencangkan sedikit volume suaranya, bukan volume mic-nya ya, volume suaranya. Saya Safania Irakansa dari kelas 71. Iya. Prof, saya mau nanya, apa dampak positif dan negatif apa dampak positif dan negatif AI untuk kami para siswa dan pendidikan? Dampak positif dan negatif. Dan negatifnya dalam penerapan AI di dunia pendidikan, begitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Tapi namanya tadi siapa sih? Safania Irakansa. Siapa? Safania Irakansa. Oh iya, kurang dengar ya Prof ya namanya ya. Terima kasih ya. Baik, ini bagaimana dampak negatif dan positifnya nih Prof dalam dunia pendidikan, khususnya penerapan AI yang akan dilakukan nanti, terutama di sekolah ini Dok, Ya. pondok pesantren ini. Terima kasih Adik Sapriana ya Dek ya. Safania. Ya. Pertanyaannya tadi adalah positif dan negatif. Kita masih ingat ya 2022 bulan November itu kan di launching ChatGPT ya Pak ya? Iya. Ya. Itu ribut lah. Termasuk universitas terkenal ya, dan para ya pakar-pakar pendidikan. Ada yang ribut, ada yang pro, yang kontra. Mereka kan takut bahwa pertama menggunakan itu untuk menjawab semua soalan atau tugasan yang diberikan oleh dosen. Nah itu kuncinya. Karena takut nanti ya seperti tadi itu, tanpa berpikir lagi, tanpa membaca, copy paste. Itu sisi negatifnya yang kita lihat deh. Tapi kita sudah tahu antisipasi itu gitu loh. Iya. Itu bisa terjadi ketika seorang guru ataupun dosen bekerja asal-asalan. Oke. Artinya gini, sudahlah, saya buat gini aja. Kalau itu langsung jawab, benar jadi 100 pek gitu. Contohnya, apakah itu tauhid? Kan umum tuh. Jadi si anak tidak diharuskan membaca lagi. Wah, tanya aja ChatGPT jawab langsung gitu, kopas, benar jawabannya. Jadi kita ini sebenarnya sudah membekali para guru, para dosen harus berpikir lebih kreatif sebenarnya. Nah, jadi antisipasinya itu deh. Jadi negatifnya tadi adalah kalau ChatGPT yang AI sekarang ini membuat kekhawatiran para pemimpin kita, para pendidik kita itu adalah si anak tidak berpikir. Tetapi AI yang kita pakai hari ini menyuruh adik-adik semua untuk berpikir. Artinya Anda boleh pakai ChatGPT tapi sebagai pembuka ide, tapi bukan jawaban ya. Ngerti maksudnya ya? Seandainya kalian baca, saya tanya ChatGPT lah, ini jawaban ChatGPT, berarti apa? Anda memberikan ChatGPT sebagai partner untuk bertanya. Ya. Partner itu adalah teman untuk bertanya ya, teman diskusi. Sementara yang memvalidasi AI kita, artinya AI yang kita bangun ini tidak ada pengaruhnya kepada ChatGPT. Dan dosen kita bekali ataupun guru nanti kita bekali memberikan soalan-soalan yang menyebabkan critical thinking dari si anak lebih naik gitu loh. Itu yang mengantisipasi yang negatif. Yang positifnya, positifnya saya kira lebih banyak ya. Contoh, Anda tidak perlu lagi menunggu
koreksi atau penilaian daripada guru. Yang selama ini kan ketika setelah ujian, tugasan, tulis atau menjawab, tunggulah nanti 2 hari 3 hari ke depan. Dan banyak yang lainnya kalau untuk positifnya saya kira. Terima kasih itu dulu saya kira. Tapi jangan dijadikan ini permudah semuanya begitu ya Prof ya. Tapi dijadikan seperti kata Prof tadi, jadikan ini partner kita untuk konsultasi ya dengan program-program AI ini, program teknologi AI ini, agar kita membuka wawasan kita juga ya. Dan ini juga sebagai tantangan juga pastinya ke depan. Jadi harus hati-hati, harus pergunakan juga sebaik mungkin. Ingat, pergunakan wawasan kita, jangan copy paste. Begitu ya Prof ya. Baik. Menambahkan mungkin dari saya ya. Singkat saja mungkin ya. Dari sisi positifnya tadi ingin menambahkan nih Prof. Ternyata dengan AI itu pembelajaran itu bisa lebih divariasikan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa gitu. Jadi dengan AI itu akan bervariasi. Ya. Kalau dulunya itu monoton ya Prof ya. Materinya ini gitu. Ternyata melalui AI dengan prompt tertentu kita meminta misalnya gaya belajarnya yang ini, materinya yang ini gitu. Gaya belajar yang ini, materinya ini. Seperti itu. Dia akan lebih bervariasi. Dan ini saya rasa akan menguntungkan siswa. Misalnya dia inginnya saya seperti ini gitu ya. Ternyata materinya ini tanpa harus merubah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Tercapai semuanya. Tadi juga ditanya dengan negatifnya ya. Tentu negatifnya banyak gitu ya. Tadi kan dibilang copy paste. Yang sekarang ini kasusnya Pak Prof, bukan copy paste tapi Kopassus. Copy paste, ubah sedikit, tinggal rubah nama. Terima kasih. Iya, baik. Baik, mungkin ke dosen Pak Dr. Zahrizal, apa mungkin pesan kepada santri kita, terutama mungkin para siswa kita saat ini? Singkat saja mungkin, Dokter. Semuanya hidup ini tergantung kepada kita ya. Tadi sudah dibilang oleh Pak Khalidun ya. Macam pisau. Iya. Mau buat baik, baiklah dia, bisa lawang, siaplah makanan kita. Mau juga bisa. Oke, baik. Gunakanlah AI ini untuk karir Anda ke depan. Oke. Buat bahagia orang tua. Jadilah orang yang mampu membuat orang tua itu senang nanti. Kalau senang macam mana caranya? Anda harus orang yang punya tempat. Baik. Bukan sampah ya. Baik. Sampah juga. Orang yang di kedepan orang punya uang. Punya kebisaan. Yang bisa menolong. Keahlian begitu ya Dokter ya. Baik. Mungkin Pak Ustadz ada ingin yang disampaikan kepada para siswa, singkat saja mungkin Ustadz. Sedikit saja. Pendidikan itu adalah proses kehidupan dan dia akan berhenti kalau kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu sampai mati. Terutama teknologi AI. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk para narasumber kita yang sudah hadir di sini, dan terima kasih juga untuk seluruh santri dan juga guru yang sudah hadir dalam diskusi kita atau dialog khusus kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan juga teknologi ini bukan kita mempermudah ya, tapi adalah menambah wawasan kita, menambah kemampuan kita ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa wawasan serta integritas kita juga harus kita tunjukkan ya, dengan dikombinasikan dengan penggunaan AI. Baik, saya Khairani Januarini, kita cukupkan dialog interaktif, dialog khusus kita pada pagi hari ini langsung dari Pondok Pesantren Al Faruqi, dan saya akhiri, selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog khusus hari ini.